Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Jadi baru 2 harian yang lalu ya, gue bikin trailer reaction soal film terbarunya Joko, Pengepungan di Bukit Duri. Dan ternyata tanpa gue sadari, di hari yang sama juga ada rilis trailer untuk film horor lokal yang lumayan high profile. Soalnya ini adalah salah satu film yang masuk di line up film Lebaran. Jadi gue nggak tahu kalau hari itu juga rilis trailer ini. Terus tiba-tiba Arya ngomong, "Pak, ini ada trailer ini juga," gitu. So Oke, jadi ini agak telat tapi ya udahlah, daripada tidak sama sekali ya. Yaitu ada trailer untuk Pabrik Gula bikinannya Awi Suryadi ya, yang seperti biasa kayak film-film lebarannya MD tahun-tahun belakangan ini juga diadaptasi dari threadnya Simple Man. Tapi kalau nggak tahu ini thread yang mana, jujur gue bukan pengikut thread Simple Man. Semoga yang ini threadnya udah kelar ya, bukan unfinished thread kayak film yang ono. Semoga ini udah kelar. Cuman kalau ada yang tahu nih yang katam soal thread Pabrik Gula ini, bisa lu komen di bawah. Karena mungkin banyak juga ya penonton di video ini yang juga nggak tahu atau mungkin males atau mungkin takut kalau mau baca threadnya. Mungkin ada yang bisa kasih penjelasan garis besar, rangkuman, review gitu soal threadnya seperti apa, bisa di bawah. Nah, kayak tadi gue bilang, ini adalah line up film Lebaran. Total tuh tahun ini ada 5 film Lebaran tahun ini. 4 udah ngumumin slotnya ya. Pabrik Gula ini 1, terus Norma, terus ada Jumbo yang kita tunggu-tunggu pasti, film animasinya Visinema yang udah 5 tahun ya kalau nggak salah itu dibuat, udah lama banget. Sama yang keempat itu yang gua nggak expect, yaitu ada Komang. Itu surprisingly tiba-tiba masuk line, ya nggak tiba-tiba sih, cuman nggak sesuai dengan apa yang ditebak banyak orang. Ini masuk ke line up film Lebaran, cuman ya nggak terlalu surprising sebenarnya karena kan dari Star Vision PH gede juga. Cuman gua nggak expect aja yang masuk Komang. Tapi sebenarnya make sense sih, karena kan itu cerita yang diangkat dari lagu populer, lagu viral yang isinya soal cinta, soal kasih sayang, masih masuk, masih make sense kalau dimasukin Lebaran. Nah, tinggal satu nih yang belum ngumumin tanggal tayangnya. Teori soal film Jokan di Lebaran udah gugur ya, sudah gugur. Kemarin Pengepungan Bukit Duri itu ternyata habis Lebaran, jadi ini misterinya tinggal satu nih. Siapa? Gua sebenarnya sempet dapat bukan bocoran tapi kasakusuk dari filmmakernya yang ngomong kalau iya, gue berharap film gue nih tayang Lebaran. Cuman kan kalau yang ngedaftarin film mereka untuk slot Lebaran di XX1 tuh banyak banget. Jadi itu mungkin hanya salah satu dari ya mungkin hampir 10 film yang daftar di Lebaran. Nggak tahu apakah akhirnya ACC atau enggak, cuman ada itu. Oke, balik ke Pabrik Gula ya. Ini filmnya Awi. So ya, as always lah, ini film Awi, MD dari Simple Man, yang nulis naskahnya Lele Laila. Kalian tahu formulanya akan seperti apa, tinggal ngarepnya adalah ini lebih baik daripada yang lain gitu aja lah. Ya intinya kalau filmnya Awi, lu tidak perlu meragukan teknis kayak kemarin sebelum 7 hari. Di luar beberapa kekurangannya, teknisnya tetap top. Tinggal nanti ceritanya seperti apalah ini. Cuman kemarin yang sempat jadi bahan obrolan kan itu ya, posternya sempat dihujat, katanya terlalu sensual, terlalu mesum gitu kalau kata orang ya. Buat gua sih sebenarnya nggak terlalu itu, malah aneh aja kalau gua, daripada gua merasa poster ini tuh mesum, tidak layak, which is sebenarnya normal-normal aja karena nggak bugil juga, terus nggak dari depan juga. Daripada itu sebenarnya ini poster lebih ke arah nggak terlalu bagus gitu aja. Soalnya ya terlihat kurang estetik, mau mesum juga nanggung. Ya bahkan nanggung pun masih diprotes ya. Jadi gimana lagi, kalau ada kritik terbesar yang harusnya dilayangkan ke poster ini adalah kurang cakep dan nanggung, serba nanggung. Tapi ya itu tadi, netizen aja udah protes, so gue nggak bisa menyalahkan soal itu. Nah tapi kemudian bareng sama trailernya kayaknya ya, mereka udah ngerilis poster yang baru, yang ini anjir, yang lebih jelas setannya. Dan gue suka karena setannya tuh iblis Baphomet. Kesukaannya Rangga nih, Baphomet. Dan ya masih ada nuansa seksinya tapi tidak kayak yang sebelumnya lah. Dan ada tulisannya gede di belakang, anjir, experience it in IMAX. Wah anjir. Tapi experience means ini bukan di shot pakai kamera yang beneran IMAX. Kalau kayak gitu tulisannya adalah shot in IMAX. Kalau ini experience in IMAX, jadi di convert. Tapi it's okay. Gue masih sangat mengapresiasi hal seperti ini. Nggak semua film, nggak semua PH itu memperhatikan prestis dari bisa tayang di IMAX. Masih segelintir aja. Kalau gue ngeliat dari line up yang udah beredar sejauh ini sih, kayaknya emang yang paling besar kemungkinan suksesnya emang Pabrik Gula sih. Itu udah punya winning formula gitu. Horor, dari thread viral,
Simple Man, MD, dari 4 yang udah ada ya, yang satu lagi nggak tahu nanti. Tapi kalau dari 4 ini yang paling besar kemungkinan ramenya, yang paling tinggi untuk jadi nomor 1 chance-nya ya Pabrik Gula. Dan buat gua kebanyakan lah ini line up-nya. 5, lu bayangin deh, film Lebaran tuh 5 itu pasti ada minimal 1 yang jadi korban. Bahkan mungkin bisa 2 ya. Kemungkinan tuh kayak gini nanti. Dari 5 film itu 2 tuh rame banget. 1 atau 2 berikutnya itu sedang-sedang aja tapi masih aman. Terus kemudian yang 1, yang kelima ini flop. Nggak mungkin semuanya aman. Nggak mungkin nggak ada yang flop. Karena 5 men, paling bagus tuh kayak tahun kemarin tuh 2 film aja, Badadamui sama Siksa Kubur. Cuman minusnya adalah itu tipe-tipe film yang mirip, sama-sama horor, jadi makan periuk nasi satu sama lain. Harusnya sih 2 atau 3 tapi beda-beda. Nah itu kan jadi counter programming yang asik. Sayang banget lah kalau sampai ada yang harus dijadiin korban. I mean lu lihat lah minggu kemarin, bukan film Indonesia doang sih, film Indonesia plus film luar total ada 8 atau lebih ya pada saat long weekend kemarin dikeluarin semua. Dan bahkan film Hollywoodnya juga langsung hancur layarnya kan tuh, kayak si Companion layarnya dikit, terus ada film Chinese The Last Dance, film Korea Forbidden Fairy Tale tuh layarnya langsung wah terpangkas habis, soalnya ya schedulingnya nggak benar. Aduh. Tapi ya sudahlah, itu urusannya 21. Oke, untuk sekarang gua tonton dulu trailer dari Pabrik Gula. Wow. Lupa ngecilin volume anjing. Iya, that's creepy. Tuh kan, Awi tuh teknisnya asik, bikin gua bertanya-tanya. 7 tahun Itu gimana? Kebakaran besar di gudang. Semua yang ada di dalam terpanggang hidup-hidup. Setelah kejadian itu, dibuatlah aturan jam kuning dan jam merah. Oh, tapi settingnya cuma di pabrik berarti ya? Ayo, muncul dari mana setan? Dari pohon. Oh, oke. Mas kerja di pabrik iki. Itu kalau nggak dikasih musik pas filmnya nanti creepy tuh. Warga sekitar pabrik kan udah gak ada yang mau lagi kerja di sini. Emang kenapa, Mas? Kayak Jin Kodam ya. Ngingetin gue ke Jin Kodam. Dia salah satu korban dari kemarahan kerajaan kami. Menurut sampean, apa sing garai para senggala iku murka? Semoga bahasa Jawanya bagus ya. Semua ya. Oh. Wait. Tadi creepy juga tuh. Ada pelanggaran yang lebih besar lagi yang kita belum tahu. Asik. Itu kalau sunyi tuh, Wi, kok demi tes ngomong, Wi? Oh banyak komedi ya, oke. Wah. Nanti gue ulang deh itu. Wow, Baphomet anjing lebaran. Itu tadi anjing lu kesurupan terus bisa jadi Slim Shady anjing. Jadi rapper. Ah kejauhan. Aduh ya udah enggak apa-apa. Kok demi tes ngomong, Wi? Mana tadi? Slim Shady. Oh. Oh. Eminem minder melihat ini. Dia akan berpikir, wah, Baphomet. Kenapa aku latihan nge-rap di Indonesia, orang kesurupan jago nge-rap?
Ya, itu ngingetin gue ke itu sih. Pada saat gue nonton trailer itu loh, kemah terlarang ya. Ada yang kesurupan terus tiba-tiba jago semapur. Wah, lucu tuh pada saat di trailer, tapi ternyata pada saat di filmnya anjing, itu malah adegan paling serem. Ya mungkin semoga ini sama ya. Tadi nge-rap, wih, ciki ciki ciki. Itu di trailer kok kayak, ha. Mungkin di filmnya nanti jadi keren. Tapi overall it looks good. Sekali lagi ya, Awi teknis udahlah tuh nggak perlu kita bahas. Kita sudah tahu dia jago banget mengolah teknis dan kamera muter-muter. Cuman yang gue surprise, atau mungkin memang ini trailernya dibikin untuk menyembunyikan itu ya. Tapi dengan poster seperti itu, trailernya tidak terlihat terlalu sensual loh. Malah gue nggak menangkap ada unsur sensual sama sekali. Mungkin dari tim marketingnya kayak gini mikir ya, aduh nanti kayak posternya gitu dihujat. Padahal nggak terlalu mesum, tapi penonton Indonesia terlalu takut sama hal begitu, ya udah dihujat. Jadi agak disembunyiin gitu. Mungkin gue nggak tahu soalnya trailer aslinya tuh gimana. Jadi ngelihat ini gue loh, kok beda sama posternya, nggak yang terlalu sensual. Atau mungkin malah sebaliknya, mungkin threadnya nggak terlalu ada seksi-seksinya, tapi posternya kemarin yang agak berlebihan untuk clickbait, gue nggak tahu. Dan malah lucu ya, itu yang gue agak kaget karena sebelum ini kayak KKN, Badarawi atau film-filmnya Awi yang adaptasi Simple Man atau yang bukan, yang horor-horor tuh cenderung serius kan. Ya ada selipan horornya dikit-dikit, selipan komedinya dikit-dikit, tapi nggak kayak gini, nggak yang bener-bener anjir demitnya kok ngompol. Itu menarik sih, itu jadi pembeda buat gue karena gue udah bosen sama yang gitu aja treatmentnya, yang sok serius, yang dark. Ini dikasih ada komedinya, bisa lumayan segar loh. Cocok sama Lebaran. Jadi film horor yang seru, yang menghibur, yang fun itu cocok sama Lebaran. Bagus, itu bagus, keputusan yang bagus. Sama gue berharap terornya kreatif sih. Tadi sih lumayan menjanjikan, ada hantu turun dari atas tuh kalau nggak dikasih musik tuh creepy, terus sepeda kayak Jin Kodam, terus endingnya ada Baphomet, wah kayak masuk ring Smackdown anjir Baphomet ya, itu kelihatan menghibur. Jadi gue cukup ya punya harapan lah sama film ini. Kalau menurut lo seperti apa ekspektasi lo soal Pabrik Gula ini, bisa lo tulisin di kolom komentar silakan. Dan mungkin lo juga bisa nulisin nih kira-kira dari 4 dulu ya, 4 yang udah diumumin tuh urutannya dari yang paling lu tertarik nonton sampai yang paling kurang tertarik itu mana aja, bisa lu tulisin di bawah ya. Nomor 1, 2, 3, 4 mana aja, go ahead. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen join membership bisa langsung join, dicek itu ada tiap tier, benefitnya beda-beda, silakan dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Dan thank you so much untuk teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini dari tier Besti, La Familia, makasih banget pokoknya. Tier Sobat juga walaupun nggak di-include di sini, tetap terima kasih banget. Alright then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.